Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita terus panjatkan kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan, pertolongan dan kekuatannya. Kita alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu salat subuh berjamaah. Bayangkan jamaah sekalian, jangankan fardunya yang wajibnya kita kerjakan tadi, ya, qobliyahnya saja, salat sunnah sebelum subuh yang rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua apa hadirin, qul huwallahu ahad, al-kafirun dan al-ikhlas, itu ya yang dianjurkan waktu salat sunnah subuh. Banyak riwayatnya dari Aisyah, istrinya Nabi SAW yang mulia, bahwa salat sunnah qobliyah subuh, ya, jangankan apanya, fardunya, pahalanya qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan fardunya? Mau berapa kali lipat dunia tuh? Masya Allah, begitu agungnya, begitu sangat mulia dan sangat tinggi, ya, di dalam agama kita hadirin ini. Salat subuh ini, ya, dan sangat bernilai di sisi Allah hadirin, salat subuh berjamaah ini. Silahkan dibaca kitab-kitab para ulama tentang keutamaan salat subuh. Tapi sungguh sangat disayangkan oleh sebagian orang apa hadirin, disepelekan, dianggap remeh, bahasa anak gaulnya remeh temeh, ya, dianggap kecil banget begitu. Nah, untuk kita yang mudah-mudahan istiqomah terus dijaga. Hadirin, pada bulan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat rukun secara garis besar dan sunnah-sunnah dalam sholat. Jadi alhamdulillah apa yang kita laksanakan dari sholat-sholat kita, ya, baik yang fardu maupun yang sunnah, alhamdulillah sudah lengkap itu syarat rukunnya. Kalau kurang rukunnya hadirin bisa batal, ya. Nah, untuk kesempurnaan juga Syekh Said Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah ini, beliau menjelaskan makruhati sholat, bagaimana supaya syarat rukun dan sunnah-sunnah sholat itu lengkap alhamdulillah, tapi tidak ternodai dengan makruh, ya, karena makruh ini mengurangi kesempurnaan sholat. Hadirin, mohon maaf, makruh tidak membatalkan jamaah sekalian, ya. Jadi makruh tidak membatalkan, hanya mengurangi kesempurnaan sholat hadirin, ya. Jadi sayang kalau ada di antara kita yang melakukan makruh ini. Bismillah. Jadi sangat disayangkan kalau ada yang melakukan yang makruh. Nah hadirin, apa saja makruh-makruh dalam sholat? Ya, Syekh Said Sabiq sangat menarik nih hadirin. Syekh Said Sabiq ini orang Mesir jemaah. Ya, di Mesir itu mazhabnya Syafi'i, tapi beliau pendekatannya kepada berusaha untuk sebagai penengah, ya, beliau kemukakan pendapat-pendapat ulama, dia persilahkan kepada kita untuk memilih, begitu. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata beliau, yukrahu lil musalli an yatruka sunnatan min sunanis shalah. Salah satu yang paling pokok daripada makruh salat adalah meninggalkan yang sunnah. Hadirin, meninggalkan apa? Yang sunnah. Hadirin, jadi di antara pembahasan penting yang makruh adalah sangat tidak disukai oleh Nabi SAW atau oleh Allah tentu, meninggalkan yang sunnah, sayang. Nah ini makruh Pak, meninggalkan sunnah itu. Contohnya apa Pak? Meninggalkan sunnah yaitu tidak berdekap. Sepakat para ulama bahwa, ya, bukan rukun memang, ya, rukun itu kan Allahu Akbar takbiratul ihram, tapi berdekapnya itu sunnah. Nah ini begitu mudahnya dia malah tidak berdekap, ya, itu sangat disayangkan. Kemudian, ya, contohnya membaca bacaan-bacaan dalam sujud dalam ruku, ya, kecuali Al-Fatihah, itu Al-Fatihah ya rukun.
Tahiyat rukun hadirin ya. Tahiyatul mubarakatus sholatu ibatulillah. Nah sholawatnya tuh ikhtilaf. Sholawatnya ikhtilaf. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan bukan rukun, mohon maaf, wajib ya. Jadi harus meninggalkan sholawat itu harus di sujud sahwi. Ada juga yang mengatakan tidak. Apalagi tasyahud awal, kata para ulama tidak ada riwayatnya bahwa Nabi SAW melafadzkan sholawat pada tasyahud awal. Ini yang jadi masalah tasyahud akhir Pak. Nah, ulama beda pendapat, ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan tidak mengapa. Jadi kalau sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sah sholatnya ketika dia salam. Jadi yang paling penting ini Pak, jangan sampai kita meninggalkan yang sunnah jamaah ya. Seperti sunnah juga ada Pak yang sering tertinggal, doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Innaka hamidum majid. Tuh hadirin, itu dianjurkan untuk memperbanyak doa. Sangat dijabah kata para ulama. Berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak doa pada apa Pak? Tasyahud akhir. Setelah bacaan innaka hamidum majid, terkhusus wasiat Nabi kepada salah seorang sahabat agar kita mohon perlindungan dari 4 hal. Mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yang insya Allah sebagian bapak-bapak, teman-teman mahasiswa, sahabat-sahabat semua, ya ini harus dihafal. Yang lafadznya apa di Sahih Bukhari itu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahanam. Wa min azabil qabri, dan juga azab kubur hadirin. Sepi sunyi senyap kita di azab kubur. Naudzubillah. Jangankan di azab kubur, kita dipanggil jaksa, dipanggil polisi aja Pak takut dihukum. Ini di kuburan sendiri. Ya, wa min azabil qabri, dan itu masanya panjang sampai yaumil qiyamah di azab kubur itu. Allahumma a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari ujian ya baik ketika kami mati maupun ketika kami hidup, atau sebaliknya ketika kami hidup maupun mati. Minal mahya wal mamat, ujian yang sangat berat jamaah sekalian. Ya, sampai tidak kuat, ada yang depresi, ada yang stres, naudzubillahi min dzalik, bahkan ada yang sampai bundir, namanya sekarang udah jadi bahasa gaul, bundir, bunuh diri, enggak kuat gara-gara judi slot, gara-gara diputus pacar, ada yang nabrakin diri ke kereta dulu Pak, sebelum Covid itu tahun ya 2000-an, bahkan 2019 itu Pak ada fenomena di Jakarta, anak-anak muda Pak yang stres depresi ngejatuhin diri dari lantai 5. Kalau mallnya tinggi banget Pak di sana itu. Ya, 6 bahkan 7. Itu bahkan dari lantai 7 supaya kelihatan oleh orang di mall rame itu sambil teriak dia. Gitu. Didramatisir tapi dia bunuh diri. Ya, nah itu kita minta kepada Allah supaya tidak sampai stres berat. Itu namanya minal mahya, ujian wal mamat setelah meninggal dunia juga. Apa yang terakhir Pak? Yang keempatnya wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepada Allah daripada kekejaman fitnahnya dajjal. Di akhirat, mohon maaf, di yaumil qiyamah, di akhir zaman, bukan yaumil qiyamah. Ya, ini hadisnya sahih tentang fitnah dajjal yang kelak nanti akan muncul di akhir zaman. Ditandai munculnya itu dengan adanya Imam Mahdi Pak. Ya, jadi kalau belum datang Imam Mahdi, belum munculnya dajjal. Jadi Imam Mahdi prosesnya itu Pak, Imam Mahdi telah muncul di muka bumi ini, menguasai bumi selama 8 tahun. Ya, yang tadinya bumi penuh dengan kezaliman, umat Islam dizalimi di mana-mana, datang Imam Mahdi. Hadirin ya, yang namanya siapa? Namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku, yaitu Muhammad bin Abdullah. Ya, dan dia adalah dari keturunanku. Ditelusuri oleh para ulama, beliau Pak Imam Mahdi versi Ahlus Sunnah keturunan dari Hasan bin Ali. Kalau menurut Syiah Pak itu dari Sayyidina Husain. Hadirin, kata orang Iran, orang Syiah, kalau Imam Mahdi kami dari keturunan Husain. Kata kita Ahlus Sunnah sepakat Pak, mazhab 4 itu, bahwa Imam Mahdi kita Ahlus Sunnah itu dari keturunan Hasan bin Ali. Begitu.
Dan nggak mungkin ada Imam Mahdi dua, Pak, nggak mungkin. Ya, diteliti oleh para ulama bahwa Imam Mahdi versi Syiah itu tidak benar. Kita dari Hasan bin Ali. Ya, ketika menjelang akhir kepemimpinan beliau, lagi diuji oleh Allah, dunia dalam keadaan kering, paceklik berat. Imam Mahdi, ini sedikit-sedikit hadirnya sebelum kita makruh sholat. Imam Mahdi waktu itu, Pak, ada di Palestina, di Al-Aqsa. Kata Nabi SAW, ya, dan Dajjal sudah membawa pasukan dari Khorasan. Khorasan itu perbatasan antara Iran dan Afghanistan. Membawa 70.000 pasukan Yahudi mengepung Masjid Al-Aqsa. Ya, Imam Mahdi ketika itu mau sholat apa, Pak? Subuh. Sholat subuh tuh. Ya, itu dibahas oleh para ulama tentang pentingnya sholat subuh. Kenapa enggak sholat maghrib, enggak sholat isya? Ya, semua sholat penting. Tapi diceritakan dalam hadis itu ketika Imam Mahdi mau sholat subuh, ya sudah dikomandangkan apa, Pak? Iqamah. Tiba-tiba menyeruak dari belakang, sedangkan kiri kanan depan belakang timur barat utara selatan sedang dikepung oleh Dajjal. Ya, di belakang menyeruak, Pak. Kaget jamaah kaum muslimin Al-Aqsa, ada yang turun dari langit, yaitu Nabi Isa alaihis salam. Turun dengan diapit oleh dua sayap malaikat. Ini bukan cerita dongeng, Pak, ada hadisnya. Saya ada kitabnya, nanti kapan kita sampaikan. Yang dongeng-dongeng saya tidak mau. Ya, ini ada hadisnya. Diapit oleh dua malaikat. Yang aneh, Pak, turunnya itu yang ajaib di Masjid Menara Putih yang ada di Dimashq. Dimashq itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya Damaskus, ibu kota Suriah. Ya, di Masjid Menara Putih. Kata Imam Ibnu Katsir, Menara Putihnya sudah dibuat semenjak dari dulu zaman Umayyah. Khalifah-khalifah Umayyah sudah ada Menara Putih itu. Ya, jadi diapit oleh malaikat, beliau di Menara Putih, nanti turun, beliau jalan kaki. Jadi, Pak, Suriah itu dengan Palestina dia bisa melewati daratan. Ya, perbatasannya. Walaupun jauh sekali, jauh. Maka begitu beliau jalan ke Al-Aqsa dari belakang, nih, Pak, yang menarik nih kata ulama nih. Ketika beliau di belakang, Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa. Tadinya Imam Mahdi yang mau jadi imam, tapi begitu Nabi Isa datang, dipersilahkan oleh Imam Mahdi untuk jadi imam. Apa jawaban Nabi Isa? Silahkan Anda menjadi imam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam, Pak, tidak membawa syariat Nasrani, tidak membawa lagi kitab Injil. Beliau tunduk kepada Al-Quran, kepada agamanya Rasulullah SAW. Karena terbukti, karena Imam Mahdi ini syariatnya Nabi Muhammad, ajarannya. Tuh, ini yang menarik, Pak. Jadi enggak kata orang-orang Nasrani, nanti ada Nabi Isa Al-Masih akan turun menguasai dunia. Justru akan menguasai dunia, akan menghancurkan salib. Dalam hadis itu, membunuh babi dan menghancurkan salib. Karena kenapa? Karena beliau ikut syariatnya Nabi SAW. Karena beliau menjadi makmumnya Imam Mahdi dan Imam Mahdi membawa syariat Rasulullah SAW. Itu menarik, Pak. Beliau menjadi makmum di belakang Nabi SAW. Apa kata Ibnu Katsir? Beliau diangkat kira-kira usianya 30 tahun, Pak. Masih muda. Ya, dan akan turun kelak nanti usianya seperti itu pula. Ya, kata ulama, kira-kira usia Imam Mahdi Nabi Isa alaihissalam berapa, Pak? Karena orang Nasrani menentukan tahun itu kelahiran Nabi Isa. Jadi kurang lebih usia Nabi Isa sampai sekarang dan belum nanti ila akhir zaman adalah 2000 berapa, Pak? 24 usianya. Itu namanya Masehi kelahiran Nabi Isa 2024. Jadi nanti akhir zaman mungkin enggak tahu kita 5.000 mungkin 6.000 tahun berapa enggak tahu. Tapi enggak makin tua, itu yang paling ajaib. Allah punya kuasa waktu tapi tidak berlaku bagi Nabi Isa. Kita jangankan 100 tahun, 1000 tahun, 80 tahun aja udah ininya pada kempot, pada peot, pada ini kita nggak bisa pada 85 tahun. Ada yang usia 200 tahun itu udah nggak bisa bergerak ya. Nah itu, nanti untuk cerita panjangnya, Pak, ya selesai sholat subuh Nabi SAW ceramah bahwa di belakang kita ada siapa? Ada Dajjal dan aku akan memimpin perang melawan Dajjal. Ya, jadi Nabi SAW yang akan membunuh Dajjal. Kejadian seperti apa dan dibunuh di mana dia si
Dajjal ini oleh Nabi SAW, dan setelah Dajjal dibunuh nanti akan ada musuh lain, yaitu Ya'juj Ma'juj. Dan yang mengherankan, Ya'juj Ma'juj ini Pak sudah ada sejak zaman Raja Zulkarnain. Zul yang mempunyai Qarnain 2 tanduk. Ada yang mengatakan 2 tanduk itu Pak zaman Romawi, zaman Persia dulu. Bapak pernah lihat kalau ada raja Pak, panglima perang, topinya itu ada tanduknya gini nih, topi besinya. Apakah Zulkarnain itu begitu tanduknya? Topinya itu ada tanduknya? Ada yang mengatakan begitu, para panglima perang dulu. Tapi beliau mah orang Islam, orang beriman. Dulu Raja Zulkarnain itu ulama ikhtilaf, apakah di zaman Nabi Isa ini adanya dulu? Ya, apakah di zaman Nabi Musa begitu? Hadirin, ada juga Zulkarnain adalah yang menguasai 2 ujung, yaitu ujung timur dan ujung barat. Zulkarnain. Ya, yang Ya'juj Ma'juj diapit oleh 2 bukit. Nah, akhirnya di 2 bukit besar itu. Ya, nah supaya dia tidak keluar Pak, jalannya itu kan kalau 2 bukit Pak itu ada 2 jalan tuh. Kayak kita ke Sembalun Pak ya. Kiri kanan ada bukit, tengahnya ada jalan. Nah, jalan itu di benteng Pak. Yang paling ajaib di Al-Quran, benteng yang dibuat oleh Zulkarnain dari apa Pak? Bukan tanah Pak, dari besi. Besi meleleh itu dipanaskan kemudian dibuat cor. Kata ulama, dari mana besi didapat waktu itu? Kan zaman sekarang kalau besi Pak itu harus dieksplor. Pakai alat berat Pak, eskapator segala macam Pak. Dari mana itu? Dan dicampur dengan tembaga, di benteng kuat. Kata Nabi SAW, semenjak dibenteng oleh Ya'juj Ma'juj itu Pak, oleh siapa? Oleh Zulkarnain, itu dia hidup Ya'juj Ma'juj sekarang. Disembunyikan oleh Allah dan itu biasa, kata para ulama. Dihilangkan dari pandangan kita. Kayak cerita di dongeng, kayak cerita. Tapi ini hadisnya sahih. Dia membolongi benteng-benteng tersebut. Setiap kali nanti sore dia bolong, besoknya tertutup lagi. Nah, nanti suatu saat akan dibuka oleh Allah untuk menguasai dunia Pak. Ya'juj Ma'juj itu di zaman Nabi Isa. Tidak ada satu jengkal di bumi ini kecuali Ya'juj Ma'juj datang. Meminum air tawar, memakan yang hijau-hijau. Rakus Pak, dari jenis manusia. Makanya ulama heran Pak, dia ini dari bangsa apa? Kalau anak muda sekarang, alien kah, alien? Jin kah? Iya Pak. Karena menguasai dunia dan meminum seluruh air yang ada, air tawar di dunia. Aneh bin ajaib. Sampai ulama membahas bentuknya dan terbuat dari apa dia. Itu ikhtilaf Pak. Mohon maaf. Ya, itu nanti kelak di zaman Isa akan kelak dibunuh oleh Nabi SAW atas izin Allah. Nah, kembali lagi hadirin ke makruhatis sholat. Sedikit ya karena kami diminta setengah jam aja, jadi sedikit aja nih. Hadirin, yang pertama, setelah meninggalkan yang sunnah, al-abad bi thawbi wa ubi badani ila izadat ila hajah, yaitu mempermainkan baju, sorban, apa saja yang dia pakai atau badannya. Jadi ketika sedang sholat dia banyak gerak, ngebenerin kancing. Kalau pakai celana lupa nyeletingin, mungkin habis dari kamar mandi, ya minta maaf. Ya kalau itu darurat Pak, takut nongol kan, dia misalkan ini Mak, tentu kalau darurat. Kalau sekedar kancing sebenarnya dibiarkan aja. Jadi jangan terlalu banyak bergerak sedang sholat itu. Apabila memang diperlukan, ya mohon maaf, maka itu silakan. Darurat namanya, seperti matiin handphone Pak. Ini pernah kami Pak, Masya Allah, zaman bahula, Bapak masih ingat lagunya Mbah Surip itu, tak gendong kemana-mana. Beneran Pak, kami jadi imam. Saya jadi imam di Pagutan Permai itu, di timur sana, BTN Pagutan, setelah Jempong itu. Itu pada rakaat pertama sampai terakhir Pak. Itu juga yang nelpon udah tahu maghrib ya. Dan ya Pak, jamaah marah. Yang paling membuat kami risih itu Pak, anak kecil ikut-ikutan, tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana. Selesai salam Pak, dibentak sama jamaah. Dia juga nggak salah ya, nggak sengaja, maksudnya rupanya dia, kata jemaah, kenapa dia nggak dimatiin? Ternyata ditaruh di lantai, di depan itu. Jadi ketika dia berdiri kan susah itu. Kalau dikantongin Pak, kalau dikantongin itu dimatiin. Pernah yang kedua Pak, ini tuan guru sendiri. Tuan guru kiai, Pak ya, kami sholat di pondok, dia pakai jaket kayak gini, jas, handphone, itu mah sholawat Pak, sholatullah salamullah itu. Itu juga sama lama. Sampai beliau selesai sholat, kemudian ke pinggir, beliau telepon, ya, saya sedang sholat ini katanya. Tahu maghrib begitu, dibentak yang teleponnya itu. Intinya Pak, kalau dia Bapak bawa handphone, sekedar apa Pak? Matiin, ya gini, klak gitu. Ya kalau di bawah kan agak susah kita turun, nggak boleh juga.
Ya kalau dikantongin dimatiin. Nah yang nggak boleh itu kalau apa Pak? Dilihat oleh Bapak gini. Bisa batal tuh Bapak. Wah. Ditulis di sananya apa ini? Menteri Perbendaharaan Negara. Maksudnya apa? Ibu negara. Ibu negara. Gawat. Ya, jadi jangan dilihat. Begitu kan ada Pak itu yang mohon maaf sedang sholat membaca, bukan baca Quran, dia membaca SMS itu. Nggak boleh. Kemudian yang ketiga, yang kedua Pak, at-takhassur fi sholat Pak. Tabe ya. Nah Nabi SAW anil ikhtisar fi sholat. Apa ikhtisar Pak? Tolak pinggang. Lagi sholat gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ini Pak hadisnya. Nabi melarang keras ketika sholat melakukan ikhtisar. Kecuali mungkin mohon maaf bangun dari ruku Pak, agak sakit apa Pak? Dia agak begini pinggang apa itu. Ini mah begini sholat Pak. Memang Pak, dari sisi dunia aja nggak pantas. Sedikit Pak ya, udah belum Pak habis. Raf'ul basar ila sama, mengangkat pandangan ke langit Pak, itu tidak boleh. Kemudian nazar ila mayulhi, melihat sesuatu di depan yang membuat dia tidak khusyuk, baik itu gambar-gambar. Makanya dianjurkan kepada sof yang paling depan, apalagi anak-anak, bapak bawa anak-anak ya, dijaga dan bajunya tidak membuat jamaah apa Pak? Lalai. Pak, ditulis di sini Pak, kayak di truk itu, kutunggu jandamu. Di bawahnya Pak ada tulisan, yang baca ini orang ganteng katanya. Itu Pak bikin ketawa. Dulu Pak sangat merebak viral, Dagadu Jogja Bapak, tahu Dagadu Jogja? Baju yang dari Jogja itu Pak, apa aja ditulis. Ya tentang korupsi, tentang negara ada. Tapi itu, kutunggu jandamu, yang baca ini orang ganteng. Ya Allah, belum Pak anak-anak muda sekarang nama-nama temannya sekelas itu Pak, dengan nama-nama yang lucu. Ya itu hati-hati. Jadi kepada kita yang sholat dianjurkan untuk mohon maaf bajunya tidak ya mengganggu orang. Yang kedua, kalau ada yang mengganggu kita menundukkan pandangan. Taghmidul ain, yaitu yang keempatnya atau yang kelima, ya ketika sholat dia memejamkan mata. Itu Pak, ternyata nggak boleh Pak. Ini juga dikecualikan kalau kiri kanan depannya itu ada sesuatu yang mengganggu. Misalkan, atau tulisan, Pak zaman dulu kata para ulama ada masjid dekat pasar dan tidak ada tembok Pak zaman dulu itu. Sehingga orang lalu lalang, mengganggu. Ya. Di kami juga ada tuh Pak, mohon maaf ini juga jadi ini kan takmir ya Pak namanya, bahan pemikiran takmir. Jadi kami masjidnya kecil, udah dikasih list apa Pak untuk penutup kaca itu ya, tapi tetap masih kelihatan. Kadang yang di dekat rumah itu kelihatan Pak dari kaca masjid, mohon maaf ya, dia mainin anaknya, mohon maaf tidak sempurna pakaiannya, sering mengganggu sekali itu. Nah kayak gitu, maka diperbolehkan untuk dia memejamkan kalau ada keadaan darurat. Al-isyarah bil yadain inda salam Pak. Mohon maaf tapi Pak ya. Ini ada sebagian kaum muslimin ma balu al-mus yusallimuna bi aidihim. Kata Nabi SAW mengatakan, kenapa sih itu ada orang Islam yang kalau sholat dia mempermainkan apa Pak tangan ketika salam. Seperti adnab khail, seperti buntutnya kuda. Begini-begini ya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu enggak, walaupun tidak batal tapi makruh. Kan begitu Pak, kalau buntut kuda itu ke sini, ke sini, ke sini. Nabi kata beliau, kenapa itu melakukannya seperti, mohon maaf, buntut kuda, mempermainkan tangan seperti buntut kuda. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tidak. Kemudian taqtiyatu alfam wasadel, ya, taqtiyatul fam tabe Pak ya, mohon maaf nih. Ternyata Pak makruh dulu, para ulama berbeda pendapat ketika musim corona itu kita memakai apa Pak? Ya memang itu dilarang oleh Nabi Pak. Menutup kalau tidak ada kebutuhan, tapi karena virus waktu itu jangankan masker ya, kita ajak ke masjid waktu itu dilarang. Itu fatwanya ulama. Kalau misalnya ada kesalahan mereka yang bertanggung jawab. Nah hadirin, jadi dalam keadaan normal Pak itu nggak boleh. Nggak boleh kata Rasulullah SAW, tidak boleh kalian menutup arrajul fahu. Fahu itu mulut. Lagi sholat Pak. Kan orang kiri kanan tersinggung, kenapa dia itu? Enggak boleh hadirin, enggak boleh. Ya, wasadli itu apa hadirin?
yaitu mengelurkan baju, mohon maaf ini juga nih, sampai mata kaki, melewati mata kaki ke bawah sampai lantai. Baik sarungnya maupun gamisnya, begitu juga celana Bapak di kantor, kalau bisa dilipat. Ini Pak sangat keras Pak, makruhnya ini. Karena Nabi SAW pernah menyuruh mengulang, ada 2 kasus. Pak, ketika Nabi SAW dengan duduk di Masjid Nabawi, ada sahabat masuk Pak, sholat, kan sunahnya tahiyatul masjid, kemudian beliau bertanya kepada Nabi Pak. Selesai sholat beliau datang, Assalamualaikum, kata Nabi sebelum bertanya, ulangi sholatmu, engkau belum sholat. Ini kasus pertama dulu. Pak, tanpa bertanya apa kesalahan saya. Yang selesai salam Pak 2 kali, ulangi sholatmu, fa inna kalam tu soli, engkau belum sholat, sholat lagi. Baru Pak sampai ketiga, ya Rasulullah, rasanya sholat yang terakhir yang ketiga ini sholat yang terbaik. Apa kesalahan saya? Maaf kepada Nabi enggak keras ya. Sholat yang terbaik ya Rasulullah. Perasaannya ini paling husu. Kok disuruh ulang lagi? Begitu Pak sahabat Pak. Kalau disuruh mengulang Pak tanpa ada apa namanya penolakan, saya langsung. Mohon maaf. Hadirin. Jadi ketika disuruh sahabat ini langsung melakukan. Nah pas yang ketiga tentu ini menjadi penasaran. Apa ya Rasulullah? Pada Nabi Pak itu harus sopan. Kesalahan saya, yang pertama nih kasusnya Pak, karena engkau tergesa-gesa. Ini juga Pak, dalam fikih, seluruh fikih, bahwa tumak ninah merupakan apa Pak? Rukun, yang sering diabaikan. Dia Pak tergesa-gesa, makanya mengajarkan, kalau engkau ruku, hatta tatmainna rokiah, engkau harus tumak ninah rukunya. Tadilah qaimah, engkau bangun, i'tidal qaimah. Sajida, tatmainna sajida, engkau sujud tumak ninah, engkau duduk tumak ninah. Nah, di beberapa riwayat yang lain Pak ada 2 kasus. Yang kasus kedua ketika selesai sholat, sahabat diminta diulang oleh Nabi SAW, engkau belum sholat sampai 3 kali. Apa ya Rasulullah, kesalahan saya karena pakaianmu melewati mata kaki ke bawah. Jadi kalau sedang sholat sarungnya diangkat supaya mata kakinya kelihatan. Kalau pakai kaos kaki Pak di kantor di mana itu mah beda, kaos kaki mah dari bawah, ini mah baju. Baik itu sarung, baik itu celana maupun gamis, harus di atas mata kaki. Itu sunnah mu'akad. Ya, itu sunnah mu'akad. Kalaupun misalkan kita bermakmum kepada imam yang ada sebagian Pak, orang tua, kedinginan dan juga banyak nyamuk misalkan, dia kebawahin sengaja, supaya telapaknya enggak kena nyamuk misalkan. Itu kita sah sholatnya Pak, bukan rukun dia. Tapi itu sunnah mu'akad kata ulama. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan, umpama sekarang Nabi SAW ada dan melihat di antara umatnya, sholatnya isbal ke bawah itu Pak. Mungkin Nabi juga menyuruh akan apa Pak? Mengulang, keras begitu. Ulang sholatmu. Ya, jadi mohon kepada hadirin ketika sedang sholat, yang pakai celana teman-teman di kampus, itu dilipat. Syukur-syukur kata ulama, enggak dilipat, udah dibuat celananya di atas mata kaki, itu lebih afdol. Akhlaknya para nabi dan para sahabat, semua pakaiannya itu di atas apa Pak? Mata kaki. Umar bin Khattab, jamaah, ketika beliau dibunuh hari Kamis, nanti ini juga ceritanya panjang. Dibunuh Pak, dengan ininya Pak, dibuat oleh orang Persia Pak, mata pisaunya tuh 2, jadi bukan 1 gagang Pak. Dengan di ujung. Jadi gagangnya itu di tengah ujungnya Pak. Itu kayak pisau komando yang tajam itu. Ya diacak-acak Pak. Masya Allah. Perutnya yang mulia ini pas sedang sholat subuh. Dan ada beberapa sahabat yang meninggalkan gelap Pak, dulu tidak ada listrik. Diacak-acak Pak, terburai. Digotong oleh para sahabat. Abdurrahman bin Auf jadi imam dan baca surat pendek. Pak, menjelang terbit matahari, ya ketika beliau kan ditengok. Itu Pak, yang diingat oleh beliau Pak, ya dalam keadaan antara sadar tidak sadar, sakit luar biasa. Apa yang diingat oleh beliau Pak? Itu di masjid sudah pada sholat belum? Di masjid sudah pada sholat. Dia bukan menanyakan mana anak-anak saya, mana istri mana. Enggak. Yang ditanyakan Pak sholat. Sudah, Abdurrahman bin Auf sudah menjadi imam. Ya ditengok Pak, kemudian ada tabib untuk mengobati. Dulu Pak susah sekali untuk menjahit itu. Ya, sehingga diminumkan obat Pak, karena ususnya kena. Sobek ususnya, bukan hanya perutnya. Lapinan ususnya kena. Jadi menurunkan obat Pak, kelihatan air itu ngalir. Kata tabib kepada anaknya Abdullah yang mulia Pak, putranya yang mulia Abdullah bin Umar itu, Ibnu Umar, ini sepertinya saya sudah tidak mampu untuk mengobatinya dengan izin Allah. Mulailah beliau wasiat Pak.
Abdullah berangkat segera ke rumah Aisyah. Aisyah masih ada, hadirin. Ke Aisyah. Ada apa Abah? Abah pengen dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi tempat sekarang Bapak berziarah waktu ihram itu, waktu umroh, Assalamualaikum Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, itu Umar itu Pak minta kepada Aisyah. Karena itu lokasinya kamar Aisyah. Pak, ke sana beliau, wahai Bunda Aisyah kan ummatul mukminin, ibu, Abah minta tolong diizinkan untuk dikubur di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Bapak salamnya 3 orang tuh Pak. Ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ya Umar bin Khattab. Terus keluarkan kita melalui pintu Baki itu, ke kuburan Baki. Begitu caranya ziarah. Ya begitu hadirin. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis tersebut, ya saya izinkan, sampaikan Abdullah kepada orang-orang di sana yang masih kumpul, setelah Umar bin Khattab tidak ada lagi yang saya izinkan. Karena orang pada mau berjubel Pak, pengen dekat dengan Nabi. Pak, ada satu anak muda terlambat nengok hadirin. Terlambat nengok. Pakaian gamisnya ini isbal sampai menyentuh tanah pasir. Di kamarnya sederhana punya Umar bin, wahai Sayyidina Umar, Amirul Mukmin Bapak Presiden Pak, sehat. Saya sudah tidak kuat. Qadarullah. Nah begitu mau pulang saya pamit, Umar melihat Pak gamisnya ini ke bawah. Kata Umar bin Khattab, angkat bajumu itu. Apa alasannya Pak? Jadi sedang sakaratul maut, sempat-sempatnya menasihati siapa Pak? Anak muda. Fa innahu atqa wa anqa. Wahai saudaraku, baju diangkat di atas mata kaki itu adalah atqa, kelihatannya lebih bertakwa. Wa anqa, dan lebih bersih. Karena tidak menyentuh apa Pak? Tanah. Begitu ya. Jadi apalagi dalam sholat, itu nanti pembahasannya panjang. Kemudian yang terakhir, as-sholatu bi hadri ta'am. Dalam kondisi lapar banget Pak, dan makanan sudah ada, kecuali makanannya tidak ada. Dan bukan dalam kondisi puasa, maka ini juga Pak makruh hukumnya. Perut Pak, Bapak dari kantor begitu, ya misalkan zuhur kah atau asar kah atau maghrib, makanan sudah siap, terutama kami pengalaman Pak, teman-teman Nyumon itu kan maghrib pulang Pak. Ya, itu kita berangkatnya dari sana kan jam 4 atau jam 3-an. Dulu zaman Nyumon Pak kami masih ada ceramah, sekarang sudah jarang semenjak Covid, Aman Mineral mengurangi ya durasi ceramah itu. Nah hadirin, itu waktu di zaman Nyumon Pak, banyak teman-teman kita nyampe Isya. Dan termasuk kami sendiri Pak, karena lapar di jalan Pak, 2 jam, 3 jam kan dari Lombok Timur. Itu makanan sudah siap, istri Abi sholat dulu. Apa? Nah kalau kita bisa menahan Pak, saya sengaja tuh kadang makan roti apa, dia sholat dulu, saya nggak berjamaah. Atau ada yang tidak kuat, ini mohon maaf Pak, bukan menyepelekan sholat. Ya, daripada nanti ketika sholat Pak dalam keadaan apa Pak? Lapar banget. Itu kurang khusyuk. Mau nanti mikirin makanan. Habis dimakan anak-anak nih ntar nih. Ayam bakarnya. Ya, nah lebih baik silakan makan dulu. Dan ini ada hadisnya jamaah, tidak menyampaikan sholat. Begitu agama. Ya, idza wudi al asya, apa ada isya itu waktu isya. Kalau ainnya fathah teman kampus nih, asya itu waktu makan malam. Ya, idza wudi al asya, jangan salah baca itu. Karena dia nggak ada harokat di dalam kitab. Idza wudi al asya, apabila disuguhkan asya makan malam, wa qimatis shalah, dan sholat sudah dikumandangkan, kalian lapar silahkan makan dulu. Kalau bisa ditahan, cuma kan perut lapar ya. Kemudian as-sholatu ma'a mudafatil akhbatain, sholat dengan menahan buang air besar, buang air kecil. Ya, perasaan kita enggak sempurna jamaah 4 rakaat saya nih. Rugi datang awal begitu, pas di tengah mau kencing saya tahan. Ketinggalan dong saya kalau kencing dulu. Salah pendapat itu, lebih baik buang hajat dulu. Plong, tenang. Begitu. Ya, enggak apa-apa masbuk ya. Perasaan kita kalau masbuk berkurang pahala kita. Justru berkurang kalau menahan hajat, menahan buang air kecil itu. Ya, kemudian as-sholatu inda bulatun naum juga kalau keterlaluan ketika sholat tahajud, sangat ngantuk, silahkan tidur dulu. Ya, kemudian setelah tidak ngantuk sholat. Iltizam makan khas minal masjid. Nah ini Pak. Sering yang terakhir nih Pak, sering tidak diketahui oleh kita, tabe nih Pak, yang dari utara, yang dari utara, dari selatan, dari timur, tabe Pak ya. Tidak boleh kata para ulama walaupun bukan rukun, menetapkan diri soft tertentu, tempat tertentu di masjid. Jadi kalau dari utara pengennya di sebelah sini saja. Tabe Pak, sekali-kali ke sini.
Iya, ini hadisnya. Tidak boleh menetapkan tertentu. Nggak boleh hadirin, ada hadisnya ini. Pokoknya ini tempat saya, nggak boleh yang lain. Langsung pasang sajadah. Set. Atau sekali-kali kosong mah di sini, sekali-kali di sini. Oh iya tentu, di sini. Iya, begitu jamaah. Jadi jangan dari yang selatan di sini terus. Apalagi waktu kita tarawih, yang utara di sini, timur di sebelah sini enggak, ditukar. Dan juga kadang Pak kalau tidak biasa agak aneh Pak. Ketika yang dari utara tiba-tiba di sini softnya, kenapa dia ke sebelah sini? Itu memang hadisnya begitu. Supaya tidak ilzam, namanya ilzam Pak. Cuma kalau kebetulan kosong apa ya kita di sini beberapa kali ya nggak apa-apa. Ini menetapkan dari dirinya, saya tidak betah kalau tidak di sebelah utara. Saya tidak betah kata yang selatan di sebelah, enggak. Itu keran. Jadi cair suasana, biasa aja. Wallahu alam bis suwab. Pak, amanah takmir tidak ada pertanyaan karena mau jadi panitia perlombaan Pak ya. Jadi kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.